Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hari ini Ramadan yang ke berapa? 17. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat. Amin. Amin. Sehat itu kalau kami biasa menyampaikan itu mempunyai 4 aspek. Semuanya berhubungan dengan puasa. Yang pertama adalah sehat rohani. Sehat rohani. Yang kedua adalah sehat jasmani. Yang ketiga adalah sehat mental emosional. Dan yang keempat adalah sehat secara sosial. Sehat rohani puncaknya adalah takwa. Dan puasa Ramadan tujuan diwajibkannya adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Sebagaimana kita sudah sering kaji bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu tujuan puasa itu adalah la'annakum tattaqun. Puasa merupakan salah satu ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan bahasa Arabnya ya kutiba, diwajibkan, ditetapkan. Secara umum di ayat sebelumnya, ayat 20 21 itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ya. Secara umum tujuan la'allakum tattaqun itu hanya dapat dicapai dengan u'budu rabbakum, dengan beribadah kepada Tuhan kalian. Di dalam ayat 183 kemudian dispesifikasikan adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa kewajiban puasa itu yang diwajibkan kepada kita dan sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Inilah sehat secara rohani, puncaknya takwa nih. Jadi kalau kita nyebut sehat harus mengandung unsur sehat rohani. Kalau rohani yang belum sehat berarti belum sehat. Belum takwa berarti belum sehat. Ya, takwa itu ada ibadah ya, ibadah yang tekun, selalu ingat pada Allah, zikrullah, menjaga batasan-batasannya. Takwa itu berhati-hati, kalau penjelasan salah seorang sahabat Nabi. Nah, ini adalah sehat rohani. Lalu yang kedua sehat jasmani. Sehat jasmani artinya bukan berarti tidak boleh punya penyakit. Kalau sehat jasmani artinya tidak punya penyakit, nanti banyak orang yang tidak pernah sehat. Saya sendiri punya diabetes. Apakah saya tidak sehat? Ya, saya tidak sehat jika gula saya tidak terkendali. Panjenengan mungkin ada yang punya tekanan darah tinggi, Luthiroinggil, tekanan darah tinggi. Panjenengan tidak sehat kalau tensinya tetap tinggi, tapi akan menjadi sehat kalau tekanan darah terkendali. Gula darah kalau terkendali masih di bawah 140 berarti sehat walaupun diabetes. Tekanan darah yang tadinya 190 atau 200 bahkan mendekati PLN mungkin 220. Kalau kemudian terkendali menjadi di bawah 135 berarti sehat.
Jadi jangan kita yang kemudian mengatakan tensiku 200 ora apa-apa ning ora mumet. Nah itu salah. Ukurannya bukan pusing atau tidak pusing, ukurannya adalah sehat, itu tekanan darah terkendali di bawah 135 dan di bawah 95. Jadi berapapun usia panjenengan, tekanan darahnya harusnya sekitar 120/80, sekitar itu yang bagus. Kemudian sehat apa tadi yang terakhir, yang ketiga mental emosional. Sehat mental emosional itu artinya orang yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sedih, tidak mudah cemas. Kira-kira gampang nggak ini? Jamaah sekalian, kira-kira mudah nggak nih? Ya tidak mudah. Kalau mudah itu berarti nggak perlu perjuangan. Namanya sulit itu bisa, tapi butuh perjuangan. Kita memperhatikan petunjuk Allah. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarah, selain juga yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, memberikan infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, mental emosionalnya disebut situ, yaitu apa? Wal kadhiminal ghaidh, tidak mudah marah, bisa menahan amarah. Terpaksa keperucut, hilaf kok marah, ada tambahnya, yaitu apa? Wal afina 'anil nas, memaafkan. Kalau sudah kok terlanjur marah saya, ya sudah, maafkan saja. Gampang nggak nih? Mungkin tidak mudah, tapi itu harus kita perjuangkan. Sebab apa? Menurut Kanjeng Nabi, sehat mental emosional ini bahkan menjadi salah satu pintu potensi kita masuk surga. Rasul mengatakan la taghdab walakal jangan marah bagimu surga. Udah. Nah, kalau kita dikit-dikit masih marah pada anak kita, anak buah kita, adik kita, ponakan kita, pembantu kita, kalau kita masih mudah marah itu, ya masih jauh dari pintu surga. Ini sehat mental emosional. Yang keempat adalah sehat secara sosial. Nabi mengatakan bahwa sehat secara sosial itu adalah bukti dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka bersikaplah muliakanlah tetangganya. Falyukrim jarohu, muliakanlah tetangganya. Kalau kita dengan tetangga masih suka plerok-plerokan, sedikit-sedikit ngerasani tangganya, berarti kita belum sehat secara mental emosional. Ya ini na'udzubillah min dzalik. Jadi walaupun orang melihat atau kita juga merasa sholatnya sudah sangat khusyuk, sholat malamnya tertib, tapi masih belum bisa berbuat baik kepada tangga, maka masih jauh panggang dari api. Masih belum terbukti imannya pada Allah dan hari akhir kalau belum bisa bersikap mulia kepada tetangga kita. Sehat secara sosial artinya juga adalah mudah bergaul dengan teman kerja, dengan teman sekolah kalau emang sekolah, ya, apalagi dengan keluarganya. Jadi ya belum tentu masuk surga. Kalau kelihatannya di mana-mana dekat dengan masyarakat, kelihatannya senyum-senyum merakyat, tapi di rumah tidak akur dengan kakak atau adiknya. Mungkin ada yang begitu. Makanya dulu seorang sahabat Nabi ketika sedang pengajian bersama Nabi, mengikuti Nabi sedang membina umatnya, tiba-tiba keluar, lalu balik lagi. Ditanya oleh Nabi, ngapain kamu tadi kok
pulang keluar sebentar terus balik lagi. Saya tadi pulang. Begitu Kanjeng Nabi mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, saya pulang. Saya merasa jangan-jangan saya pernah berbuat salah kepada bibi saya, maka saya pulang sebentar untuk minta maaf. Nah, itulah. Nah, makanya Kanjeng Nabi juga menyarankan tahabu. Hendaklah engkau saling memberi hadiah, maka engkau akan saling menyayangi. Ibu-ibu diajari oleh Kanjeng Nabi kalau masak ya sekali-sekali ngirimlah tetangganya. Walaupun dagingnya sedikit, paling tidak kuahnya banyak, komplah-komplah. Lah itu sunnah, bagian dari sehat secara sosial yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimahullah, jadi ini adalah 4 aspek dari kesehatan: sehat rohani, sehat jasmani, sehat mental emosional, dan sehat secara sosial. Kalau kita bicara mengenai sehat jasmani, maka kita harus ingat bahwa tujuan puasa tetap adalah sehat rohani. Sehat jasmani adalah bonus. Kalau orang berpuasa dengan baik, insya Allah makin sehat. Jadi tujuannya adalah la'allakum tattaqun, sedangkan bonusnya adalah sehat secara jasmani. Penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa seorang yang rajin berpuasa itu akan mengaktifkan, ya, jika seorang aktif berpuasa itu akan mengaktifkan mekanisme yang namanya autofagi. Autofagi itu artinya makan sendiri, auto sendiri, fagi itu makan. Jadi maksudnya gimana? Di dalam tubuh kita itu setiap hari, setiap saat terjadi sel-sel yang rusak, menumpuk akibatnya. Kalau ini dibiarkan tidak dibersihkan, maka sel-sel yang rusak dalam tubuh kita itu akan menjadi bibit-bibit penyakit. Antara lain akan menjadi sel tumor, sel kanker. Nah, sel-sel yang rusak itu sebabnya banyak. Makanan kita pokok dimakan, ya, rokok, bahan kimia, dan macam-macam. Obat yang tidak terkendali, yang tidak menggunakan dosis yang benar, semuanya bisa merusak sel-sel tubuh kita. Kemudian terbentuklah calon-calon kanker. Nah, orang yang rajin puasa itu ada mekanisme membersihkan itu. Ya, ada yang menyebut istilahnya dengan disapu, tapi yang lebih tepat lagi menurut Profesor Yoshinouri ini adalah dicaplok, autofagi. Jadi sel-sel yang rusak tadi yang merupakan calon kanker itu akan dicaploki dengan mekanisme autofagi, sehingga sel yang rusak itu bersih, hilang, dimakan oleh sel-sel kita yang lain. Nah, oleh karena itu kemudian seorang yang rajin puasa akan terhindar dari penyakit kanker. Nah, subhanallah, ini penemuannya malah orang Jepang yang non Islam. Jadi inilah kesehatan jasmani. Dan sebelum itu kita sudah lama membahas dulu puasa itu menurunkan tekanan darah, dalam arti menormalkan, menurunkan kadar kolesterol, trigliserida, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah juga makin bagus bagi yang punya diabetes, dan seterusnya. Tapi yang terakhir tadi adalah bagaimana penjelasan yang menyatakan bahwa puasa itu akan mengefektifkan mekanisme autofagi, pembersihan sel-sel kita yang rusak sehingga mencegah kita dari penyakit kanker. Masya Allah. Demikianlah jamaah Allah. Jadi puasa itu mempunyai dampak terhadap 4 aspek kehidupan kita, 4 kesehatan, 4 aspek dari kesehatan kita. Yang pertama sesuai dengan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, membuat orang menjadi sehat rohani, itu tujuan puasa. Yang kedua sehat jasmani,
hikmahnya, benefitnya adalah kita makin sehat, tercegah dari penyakit. Yang sudah sakit menjadi lebih cepat sehat. Penyakit kanker pun yang diberi kemo lebih bagus hasilnya kalau disertai dengan puasa. Yang ketiga, sehat mental emosional. Karena bulan puasa kita tidak boleh marah, disuruh sabar, ditantang pun kita mengatakan aku lagi puasa. Yang keempat adalah sehat secara sosial, karena memang puasa kemudian mengingatkan kita untuk bersikap toleran terhadap dan memahami orang-orang yang jangankan sering buka bersama, makan aja belum tentu 2 kali sehari. Nah, kita buka puasanya selalu sering bareng-bareng dan makanannya enak-enak. Demikianlah jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang saya sampaikan, kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.